Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segenap nikmat karunia kesempatan merupakan hal yang harus untuk kita syukuri, dan selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pada beberapa malam yang lalu. Sebelum saya berhalangan hari itu, kita bicarakan berkaitan beberapa prinsip dasar atau azas berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini, atau menyangkut hukum perpindahan milik seseorang akibat ia kematiannya berpindahlah kepada orang lain atau kepada ahli waris. Dan siapa yang menjadi ahli waris, kita sudah tahu, hanya orang-orang yang hidup ini yang ada tiga sebab yang berhubungan dengan orang meninggal. Yang pertama, karena sebab ada hubungan darah, hubungan nasab, baik itu keturunan sebagai anak, cucu, cicit dan sebagainya, maupun hubungan daripada asal ataupun keturunan daripada orang yang menurunkan daripada sebab yang ada di dunia ini, ayah, kakek dan seterusnya, maupun orang-orang yang ada kaitan dengan keluarga. Dalam konteks hukum faraid, yang disebut dengan keluarga adalah ada hubungan yang sah karena akibat daripada perkawinan yang sah, bukan hubungan yang karena yang lain, tapi karena ada hubungan silaturahim, hubungan yang akrab antara seorang yang mati itu dengan orang yang masih hidup, karena ada ikatan pernikahan yang sah, bukan karena dari mana asal bibitnya ia ada, bukan karena ia itu sebagai muhrim, bukan. Maka hubungan kemanusiaan dengan sebab karena susuan itu tidak dianggap dengan nasab, walaupun dalam konteks perkawinan itu adalah orang yang haram kita nikahi karena hubungan ridha, susuan. Hubungan zina, walaupun itu jelas sumber dari dia, karena manikamnya jatuh sebelum mereka melangsungkan akad nikah yang sah, di luar akad nikah yang sah, maka itu juga tidak dianggap dengan hubungan nasab. Walaupun secara ilmu pengetahuan dan secara kepastian anak tersebut adalah sumbernya, asalnya
daripada laki-laki tersebut. Karena jatuh manikam itu di luar akad nikah yang sah, dan dianggap tidak ada hubungan nasab, dan itu tidak dianggap sebagai keluarga ataupun ahli waris. Begitu juga karena ada hubungan, karena pengangkatan dari kecil dengan menjadikan ia sebagai anak kita, adopsi, anak angkat dan sebagainya, itu juga tidak termasuk sebagai hubungan nasab. Yang tidak ada hubungan nasab itu adalah tidak masuk dalam kelompok sebab pertama. Apapun hubungan kehidupan ini, walaupun itu dianjurkan oleh agama dalam konteks ilmu faraid, ia tidak masuk ahli waris. Ini yang harus terpupah ini. Sebab dikatakan karena terlahirkan mentong anak, tapi yang anak tercok, anak tangkap. Yang kadang-kadang anaknya saja katanya, karena anak mau, karena tak kawin dengan orang yang karena anaknya kan anak kecil dari mana, kadang-kadang sayang sabar, kewajiban sayang sabar, kewajiban apakah sayang sabar, kewajiban untuk kita didik dia juga sabar dengan anak nasab. Tapi dalam konteks ilmu faraid itu hanya masuk dalam sebab untuk saling mewarisi. Yang harus dapupah ini. Tapi dikatanya le yang kadang-kadangnya, yang sebabnya pertama. Menajib anak yang karena hubungan nikah yang batal. Ternyata bila nyata bahwa nikah itu batal, anak yang sudah lahir dalam akad nikah yang tidak sah atau fasid, kebenaran anak itu anak syubhat, itu juga tidak ada hubungan saling mewarisi. Hubungan ke manusia lain le kewajiban, bahkan ada yang sama kewajiban antara anak nasab dengan anak yang bukan anak nasab dalam konteks kehidupan kita, hubungan dengan anak. Tapi kalau dalam hubungan warisan tentang pengalihan milik itu adalah tidak ada dan tidak sama. Anak benar. Menyamanya kalau kita ada orang yang dalam keluarga kita dari kecil kita ambil, sudah menjadi anak kita sendiri dan ia kita sayangi, maka jangan harap anak itu setelah kita meninggal ia akan menerima warisan dari kita. Oleh karena demikian, sebelum kita meninggal, atas hubungan kita dengan dia, maka wajib kita untuk memberikan hak dia. Pemberian hak antara orang hidup dengan orang hidup semua milik Allah, berserahkan kepada kita masing-masing. Mau apa saja, berapa saja, kemana saja, itu hak orang hidup sesama orang hidup. Mau bersedekah, mau menjual, mau menghibah, mau untuk bersedekah, mau untuk wakaf, mau memberi hadiah, mau apa saja untuk berinfak, nyan hak resiko gedanya urang hidup kepada urang hidup. Berapa persennya tapi? Menyo ada drawada. Beri memberi, jual menjual dan segala macam, batasnya tidak ditentukan agama, tapi diukur apakah kita orang cerdas atau tidak. Bak tajuk katanya, pur tamu sedekah, pur tak hibah, pur tak pulau, yang kadang-kadang hanya mendesak. Gugur enak katanya orang yang cerdas atau tidak. Karena mengapa? Ada dua kategori orang yang dianggap gak cerdas, hanya si pungongan ini.
Ila anak belum balik itu kata barusan. Nah dua itu dalam fikih yang hari ini tidak begitu menjadi persoalan, yaitu yang pertama safi, yang kedua muflis. Orang tidak pandai menggunakan harta kepada yang mesti dia gunakan, tapi dia gunakan kepada kemana saja dia suka, sampai ia tidak pernah untuk memberikan hak kepada pribadinya, tidak mempersiapkan hak untuk makan dirinya, untuk makan orang yang tak wajib tanggung jawab tadi. Itu dianggap orang itu adalah orang yang safi, atau dianggap juga orang yang mubazir. Jadi mubazir ke dalam artian copeng yang dilakukan tunda. Danyo di rumah hana beri, danyo di rumah hana ko, kudra tegana te ke rumah yang ulangnya wajib apakah ditanya. Ulangnya copeng dulu. Nah, mesti mempen daya kerja, mesti mempen dikitanya 200 lebih. Copengnya daya domainan kalau domainan buka layang-layang kalau ada. Kalau yang bawa rumah main layang-layang di rumah juga. Pernah dipen 200 lebih yang paling pokok ke apa? Untuk bahan pangan dan sandang dulu kepada dirinya dan orang yang wajib nafkah atasnya, bukan untuk permainan, bukan untuk nonton, bukan untuk perbuatan sia-sia yang sifatnya tidak primer, yang sifat sekunder, yang sifat tahsiniyah, bukan hajat dan bukan daruri. Dalam penggunaan harta Pak Cidodro dulu ada 3 kategori. Ada yang daruriyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiniyah. Yang daruri mesti secara adat adanya bagaimana mudarat bagi dirinya. Makanan pokok, udung-udung, alat pembersihan untuk kepentingan kesehatan, nyata pokok. Menyona 200 lebih. Terus ia lagi bagi tanya sedekah. Itanya di rumah perlu sana. Baju hubung tu malam mana aku baju. Ada main dengan plan. Dah minta dari polapan saja daya aduk semen hijau pen 200 lebih. Yang 200 lebihnya untuk sumbang masjid belum. Kan? Dah ada kepentingan untuk hari ini. Untuk dirinya, walaupun tidak dalam kategori berlebihan, minimal dalam batas. Kalau dalam bab masalah nafkah keluarga, minimal dalam kategori nafkah tingkat orang yang miskin, bukan orang sederhana. Maka pertanyaan Nabi tadi itu punya batasnya, yang dengan batas menyuhak pakai orang duit tenun sampai 2 miliar. Kebutuhan kita itu ada pajak untuk urangnya dan ketiga perlu. Harus dia pakai apa ya? Berdua beliau dah berkah mendu. Dia jadi mana bawa rumah-rumah kabin tajuk juga kata pulau mendu. Olehnya pengen berdaya tamat depan, tak melakai ada bau tu, melakai baik. Itu orang itu dianggap adalah orang safi. Cuma benar cinta war di bawah telah hibah. Makanya perpindahan milik antara ulul udib kepada ulul udib yang segala mati karena salah satu asas dalam hukum faraid akibat kematian. Kalau akibat kematian dakwa kepada asasnya pun pada dipegang malamnya al-ijbar, hak Allah saja kepada siapa dan berapa berpindah milik orang yang meninggal, bukan hak siapa-siapa yang di luar daripada hak agama atau hak Allah. Kan hak keluarga, kan hak wali, kan hak ahli waris, wajib terima itu kalau meninggal. Tapi kalau belum meninggal, hak dia sepenuhnya Allah berikan, kecuali yang tidak boleh dia sia-siakan yang diberikan hak Allah. Menyebutnya harta kepegang apa hadis yang pernah kita baca kepada Mu'adz bin Jabal
Di saat kamu aku datang ke tempat itu, yang mereka itu adalah ahli kitab, sampaikan bahwa saya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan saya Rasul. Kalau itu dia percaya, katakan kepada mereka, perintahkan mereka untuk melaksanakan salat sehari semalam di bawah bukit. Kalau itu dia percaya, sampaikan kepada mereka bahwa Allah wajibkan sedekah untuk diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Nah, maka kalau kita lihat menyo harta getanyo yang tak pakai orangnya, yang hancur hak getanyo lagi mohon getanyo hak Allah. Dah hak Allah. Yang pertama 2,5% daripada kekayaan tertentu untuk berdebit pada jaga. Dia kepada to yang mohon getanyo tajuk jakanya hancur ke orang yang Allah yujuk. Dan mereka kategori orang yang butuh. 8 senif yang wajib dapat diberikan kepada 8 bawah senifnya, yang hancur mohon getanyo dan pelamah lain. Menyohana 8 keberbedaan. Di antara yang 8 senif, hanya 2 senif yang kan orang butuh. Yang pertama sebagai ongkos kerja amil. Yang kedua amil kalau butuh kerana urus tenaga kerja jasa. Makanya dalam hukum Jawa hak amil tidak boleh diambil 1 senif, maksimum 1 senif. Minimal berapa nilai kerja dia, sebesar itulah yang diberikan, selama tidak melewati batas daripada satu senif. Biasanya dikitanya nak zakat fitrah itu tabah senif berarti terhitung ada yang menyerta upah mandu item diurus menyerta tawarkan padu katim mulai yang jauh dekat tanpa kawal, tanpa kaya indah, dan tanpa untuk kadata daripada ulu-ulu yang berhak. Betul baca rodi berikutnya dumnola dekat $50 berikutnya berarti dia berdebit $50 kalau tentu karena ujarahnya ongkosnya yang ongkos kerja menurut kebutuhan kerja. Tapi mereka tentu $50 yang jatah tentu dia kerja, itu batas maksimum, tak boleh melebihi daripada nilai 1. Nilai minimum berapa standar uruf yang berlaku untuk kerja dalam volume kerja berkaitan dengan zakat. Ya. Yang kedua, yang tidak termasuk orang yang sangat butuh dan ia tidak butuh adalah mu'alaf. Mu'alaf butuh, tapi keyujuk ke mu'alafnya di saat Islam masih sangat lemah, supaya dia jangan balik kepada tempatnya. Yang uang motivasi, pengikat hati agar dia bertahan dengan katanya. Ia tidak dilihat ia mampu atau tidak, bergaya raya aja. Jom betul hak mu'alaf. Untuk apa? Bahkan hak mu'alaf itu bisa diberikan kepada orang-orang yang sangat berpengaruh, yang ia non muslim, yang selalu membawa-bawa Islam. Macam macam ni. Agak waktu bawa dia sampai dekat di Bukaru. Yang kedua dalam mazhab Hambali, Hanafi, setelah penaklukan Makkah, setelah putusan Makkah, hak mu'alaf tidak perlu diberikan lagi. Tinggal 7 betul. Karena kita sudah kuat. Saat setelah penaklukan Makkah kita sudah kuat, Islam sudah kuat. Mau masuk, tak mau masuk, tak ada perang fikir. Tak ada pasangan. Yang lain yang nambah kelompok itu mandu belum butuh, fakir, miskin, gharib, ulung muda.
Kerja menyenapai hal mudah. Karena kemudahan kebutuhan untuk kepentingan udip yang sangat daruri dalam keluarga, maka kemudahan. Itu begitu. Baik dibayangkan utang, walaupun taban, utang lagi utang orangnya lebih kaya utang. Nyuk utang karena mengapa dia berutang? Karena dia untuk memenuhi kebutuhan primer di dalam keluarganya. Tapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Baik. Jik lagi kan. Jik lagi. Tapi dikatanya, karena budaya udangnya kaji ke bisnis, kan mudang karena melarat, tapi mudang ngapaga, udah ngapaga kaya. Mungkin lagu putubit ialah punya pakai dia. Jadi pancingan peng ngadu mudah peng. Jadi udangnya untuk menjadi bisa untuk cepat mendapatkan kehidupan yang layak atau yang kaya. Jadi utang yang dalam hari itu adalah bukan utang seperti utang bisnis sekarang. Orang tahu orang yang mudah yang nanti orang kampung kerja kemudahan karena hati berbu. Karena dibandingkan dengan utang konglomerat. Itu tapi mana nyawa duduk. Ya. Duduk rumahnya tak buat tadi. Kita jauh aja pun. Ya. Menang. Kenyan duduk rumah berduduk. Apakah dia masuk dalam kategori 6? Udah 6 rumah bukan. Tak mau duduk. Lihat dia udah nikah. Duduk rumah dalam demosi itu mendapat kedua tuntang. Maksudnya mana? Standar apakah dia musibah? Tidak musibah. Kalau menyangkut dengan musibah, dia boleh minta dia kepada orang lain bantuan. Tapi dia tak jauh berdekat kepada kanyan. Kalau dia itabong dalam definisi 6 macam dulu. Tahu 6 macam? Fakir, miskin, gharib, mukaddam, dan sabilillah. Kemudian yang satu lagi Ibnu Sabil. Ibnu Sabil siapa? Orang yang sedang dalam perjalanan untuk berangkat dalam musafir menuju kepada satu tempat. Sampai ke tempat yang kita bayar zakat, ia habis berberkalanya. Habis makan, hana pede dengan jip dia, hana dengan jahli, dengan segala macam, ya kena potong, hana dengan bayu kau potong, itu dulu Sabil. Pada ujung-ujungnya tabah seneng, mana batas maksimum 1 seneng. Tapi yang wajib dikeluarkan sesuai kebutuhan, tapi jangan melebihi batas 1 seneng. Berapa kebutuhan? Orangnya nasib hamba Allah dari Medan, kena jauh Banda Aceh, terus udah temawai habis buka. Buka apa nanya ataupun antuan jabat Aceh, nyawa ataupun nanti belanja, ada minyak motor, ada motor, ada info. Betul sana, jujur sama orang Islam harus jujur. Yang kita sedihnya pandai datang, tak penting kalau kita mengurus. Tadi tanya yang kita menyambut bahawa Islamnya adalah punakannya ulai kuda munafik yang kebetulan. Ada lagi yang tak salah, ada tajuk ketiga yang kebetulan. Betul tak betul juga. Orang Melaka, London Jawa Aceh, pun tujuan London Jawa Syara London ada orang Banda Aceh. Banda Aceh pertinggal di Lingke. Punya mana kita ada di paduk dengan ungkap motor ini Banda Aceh. Tentu 20 ribu. Paduk jam ini kedai 7 jam paduk di paduk 2 go. Paduk 3 paduk. Mau belah ribu. 2 go paduk. 10 ribu. Tentu 20 tambah 10. Tentu 50. Hidup muka baca ataupun LBT
putra ni motor betul baru mau cara ni pada icokong waktu ni berarti mendu bila pada butuh serutuh 70,000 sabar rupiah aja lebih tadi nyampak Ibnu Sabil karena ulun dalam terbangkalai dalam perantauan dan ucap kalau ada yang merantau ya Ibnu Sabil ada lu di Hawaii Jawa Kemalangah ya apa Ibnu Sabil kan pada Ibnu Sabil mungkin ini Ibnu Sabil anak dalam perjalanan butuh belajar dengan orang anak tu ketujuan belajar nyai Ibnu Sabil jauh padu butuhnya terutama 70,000 nya kalau engkau motor kalau nak penjual dua kalau nak engkau LPT betul tempat kerja pak rumah alamat kau terus gede orang dia pun tengok tempat kerja tujuan kena yang dekat Ibnu Sabil terkini dia saya kerja orangnya hansip tak apa senang anjir lebih dia tak betulnya kayak apa senang punya kerja ebirin menurut pula ebirin ebirin itu penuh ebirin nanti itu yang burung butuh anak belajar nanti mukaddam maka dalam halnya maka dekalah tidak orang terjadi kecelakaan hijau pen ataupun hitam rumah atau tutup kedai hitam dalam 6 kategori mukaddam sahabat Sabilillah sahabat mukaddam lamin hamba yang diberikan limit waktu oleh tuannya pukul 2 bulan, pukul 7, pukul 6 bulan kamu sekarang saya berikan kesempatan untuk mencari duit sejumlah sekian dengan batas sekian bulan kalau kamu bisa mendapatkan dalam batas itu jumlah sekian dapat uang bukan kerja segala macam terserah aku kami keluar ganggu merdeka ia minta pem untuk usandro ibu kita pandang batas yang kekal muka uang kata lamit yang ditetapkan batas untuk ibu merdeka bila dia bisa memperoleh uang dalam batas demikian yang kena sabilillah sabilillah dalam mazhab tanya orang yang dengar kerja dalam perang untuk melawan kafir namun dalam masalah ini ada yang memaknai sabilillah adalah sabilul khair jalan kebajikan atau jalan kebajikan apa itu dan jawapan baju setiap bertanya kefitrah kepada orang yang pergi masjid orang partikular orang yang tidak ada gaji dan dia kena baca kenyang kerana nama pakai masjid banam adanya nama macam fakir miskin gharib Ibnu Sabil sabilillah mukaddam nama sedangkan amil dan mu'alaf yang kurung butuh amil bayar hak riu kemudian mu'alaf orang yang pada masalah perlindungan walaupun kerjaan kaya yang 6 tadi itu orang yang butuh masuk dalam kategori perintah Allah kategori sabda Rasulullah wa turaddu ala fuqara'i khud min aghniyaihim ambil hak Allah zakat itu dari orang kaya-kaya wa turaddu ila aghniya ila fuqara'i dan serahkan kepada fakir ada yang butuh siapa butuh itu yang tadi demah ada demah aja kena upah itu itulah amin dalam kategori tugas nah ya kibar masalah gharib ya fokus dalam dekret fitrah ya lain tapi dalam dekret fitrah yang mesti na lagi katanya na masjid di mana masjid katanya lo danon masjid yang kita coba bagian dari hak gharib ya jadi bahkan
konjut. Bahkan itulah yang saya lihat di dalam kearifan masyarakat kita sejak dulu. Di saat utang pribadi orang sudah menjadi sebagai utang profesi, bukan utang daruri. Banyak orang berutang karena kepentingan bisnis, kontraktor macam-macam. Maka saatnya utang pribadi hampir tidak pernah disampaikan lagi oleh panitia zakat, termasuk zakat fitrah. Dan pengalih utang bapak beliau dah bukannya utang tanah utang ini di pun dijici lapor kono-kono dah terima mandu rumah nak utang. Yang paling lentuk, yang paling raya proyek, yang nak punakun nama tahu berapa iganya pina 2 miliar utang dah lapor kono dah. Maka dalam halnya utang seseorang karena masjid ini utang, tapi nadir masjid, panitia masjid, siapa yang memang ia itu berhutang, yang tetap dalam 5 orangnya yang mengutangkan ke pribadi kepada kepentingan lembaga masjid ataupun pesantren atau jalan atau tempat-tempat umum lain, maka utang itulah yang lebih diutamakan. Yang dibayarkan ke masjid yang dapat itu orang yang kaki ikat diri sebagai jaminan gemudang orang lain. Yang guru yang dapat itu sebab ini adanya juga lagi kitanya dia tayak melakai hak utang ilun karena lun berdamai orang pakai gara-gara utang. Si A nanti ini mendadak gara-gara utang lebih bayar. Hanya lebih bayar. Yang utang kabungnya, yang utang hanya ngobrol. Lalu kita sayang kepada orang yang utang karena betul-betul hanya kebayar dengan yang bangkrut dan diurus utang berani balik. Hingga lun islah mereka, lun derai mereka, padu utang dengan lun tanggung itu. Padu utang, lun kaya, hanya cocok lun terima lagi, lun dah lanjut terima lagi. Maka lun cok lun berutang dalam timah lun bayar ke orang yang utang dan hanya menjadi kewajiban orang utang kebayar lun je kuyak lagi tenang utang bah jaga padu lun bayar tapi hanya lebih yang utang lun bayar ke orang pakai bunuh supaya agaklah orang yang ambil pakai ni lun je kulake bayar dan bakso lagi betul lagi bang lembaga amil zakat. Mesti malam raya. Kedepa dia ulang kelupu bahawa nak bayar tak. Tapi hanya tak beban kepada orang yang dia hanya bayar. Ilon dia pula kaya hutangnya dibayar dulu. Lucok tak yang hutang dengan dia dibayar. Mengapa dia dengan hutang? Masjid menasah bila hutangnya jatuh dalam lima. Di mana tak bodoh cara? Tak ada. Nyo lagi di pegang masjid dikatanya lagi pecina muda, lagi cara pecina muda dalam makan anak buka bandar nyo lagi ada padi mapa di ketuk yang ke dulu nyo payah dibaca budak yang muda di buka nyo dia bukan kita apa yang nanti dalam lima muda dia ke dia dah mudah kalau berkata pukul itu pukul alu ataupun pedang jauh macam kali mudah ya jadi kamu urang muka kau muka kau dia ke yang jauh dunia utang tapi ada lebih di nak utang yang kalian dalam timah makanya yang kerja pegang menyawa masjid tak mudah dan urang gede putang keyakini kepada urang yang pegang masjidnya kemudah dan utang masjidnya niat adalah hutang Allah. Menyambung di mula kaya lain kena bayarkan dengan bedanya. Ada Allah jika bayarkan dengan jumlah itu hak gharib kepada orang yang hutang demi kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Sahabat kemaslahatan umum pakai itu. Maka juga
Jadi sabar, maka sabar lagi masjid untuk tak payah utang. Yang menambahnya fakir, orang butuh. Maka dalam konteksnya tidak orang yang berpihak menggunakan harta milik pribadi. Andai kata adanya berkewajiban genyan untuk bertepit hak Allah berkaitan dengan yang hancur hak pribadi untuk dirujuk kepada soyangan kita. Hancur. Barusan wajib juk dan ditanya mendausa hana tajuk bila hana berkaitan dan hana memenuhi persyaratan lagi yang ditetapkan oleh Allah kepada yang 60 atau 8 senin. Yang hancur hamut tu arah menuju ke miwa tu sayang ke miwa tu kerana tajuk guru lain kaya mawador nanti tajuk juga miwanya memenuhi syarat enggak dengan kriteria yang kagipam oleh para ulama dengan ayat 8 senin bunuh menyakenal dalam tahu dasar hukum hanidamang dalam salah satu daripada 8 maka kita talim tak bubur hak Allah hana tajuk kepada berhak sama dengan zakat kita yang pribadi tajuk hana sah menyang lembaga orang pesampat jaga kejuk hana sah dan zalim terhadap hak Allah dan katanya yang mau jaga kananya wakilah ke tak wakilkan baganya juga yang paling wajib untuk kita ditegur han kepada dan tegur han jenjung baganya tegur yang kita cuma MUN makanan dekat fitrah di kampung menyang mandum cara pula ada kejauh hana sesuai menurut ketentuan agama ditegur han kepada tegur han jenjung kena cuma yang kata ikan hanjir jauh kamu teguh pegang hanjir jauh cuma kamu pengeh dulu yang pun apa pengeh boleh diam terang makanya oleh kerana demikian maka ada beberapa hal yang selalu kita untuk harus berfikir secara jernih menyangkut hak Allah menyangkut undang-undang itu hak Allah jatah 2% tengok hanjir jauh menurut kehendak dia bila hana sesuai dengan kehendak Allah kita yang zalim pada Allah dan berdosa. Tapi menyabarang yang tak kebah dengan hana kita nyawa hana dia nyawa yang hana gebi mentidra pun yang mandum hak Allah. Aku kepada prinsip akibat kematian dalam ilmu faraid tidak orang meninggal dunia apa saja yang belum dipakai oleh dipunya tadi dan sekarang ia akan berputus antara roh dengan jasad bina harta ganyang hana hak lagi pakai dan siapapun yang udah tidak punya hak untuk menggunakannya kecuali Allah kesal kepada Allah ulangnya yang tak pakai dukna yang tak pakai padu kepada Allah pacar kejonya yang dia pakai selama udip harta orang lain yang dipakai untuk dia dan belum ditunaikan harta orang lain dipakai dengannya ini meninggal dalam tempat untuk diselesaikan harta orang lain bukan utangnya nak akad atau mana maka hak Allah wajib ditunaikan orangnya menjadi dalam sumpah setiap dalam sumpah wajib tak bayar kafar menyertakan sumpah orangnya menjadi dalam pegawai nazar dalam bentuk untuk apakah kau itu atau nazar itu adalah takyin dengan suatu atau tidak. Misalnya orang kata lillahi alayya alfun wajib adilun untuk Allah 1000 rupiah
tanya hanya wajib dan jumpai ke Allah. Ketua ke Allah. Kalau yatim, ke fakir miskin segala macam. Maka wajib tak wajib tanya. Wajib tanya. Karena kata lazim pun atau tak tahlil dengan suatu. Jika lun pulih dari sakitnya, atau jika anak luluh tak bertemu nilai kumlot, atau anak jika CPNS Bupan Aceh pada tak menyoluluh anak wajib ada lun kumul sedekah ke masjid 3 juta. Ram jujur umuman kalau masalah agaknya anak tu SK ada nilai yang penting dulu jangan takut. Yang kau wajib 3 juta masjid. Kewajibannya kekal nak mu'ala alim. Kalau dulu kau wajib matau dia kita. Orangnya kita yang meninggal. Bahan dan tanya payah jauh bila sejutanya hama masjid yang kalau buat dia berdoa. Yang kedua bukan dengan Allah. Menajid zakat, menajid haji, menajid dengan fidyah puasa dan lain-lain yang hak Allah. Yang wajib ada orang yang mati kerana adanya hak orang lain yang kagak pakai dalam tunaikan wajib taklif adanya matahudi. Kau taklif oleh meninggal. Mandu-mandumnya ke taklif, ke berat kewajiban hukum adanya saat dia belum meninggal dulu. Tapi kalau kebaya jaga, kalau kebaya dia puasa, kalau kebaya adanya haji, kalau hujah padanya kamu syarat mandu-mandu, maka begitu meninggal yang mandu-mandu tunaikan juga. Yang kedua kedua Allah. Yang kedua pesan. Yang kekemimpak diwasiatin yusibia dainya apa? Hutang manusia maupun hutang dengan Allah. Dianya yang ke yang peninggalan. Yang peninggalannya ke yang kecok Allah. Yang ada hak kita nyatu. Dikeni tak ada. Bila hana sesuai dengan aturan Allah, kita nyo berdosa. Tapi memang ada sesuai. Yang telah berada dan pada kali baik 5 minit 6 minit ya menurut Tuhan yang bab nilai 11 berkaitan dengan masalah peninggalan orang meninggal tentang kewajiban kita hanya menjalani apa yang ditetapkan Allah. Tuan pikir mengingat waktu Isya sudah lewat bahkan lebih sedikit. Kita pada sampai sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.